Pengen punya suami bule tapi nggak bisa bahasa Inggris. So, harus bagaimana? Kembali lagi, jangan lupa untuk yang baru bergabung dengan channel saya untuk menekan tombol subscribe. Oke. Memang ini sangat membuat kita sedikit bingung ya. Saya pengen punya suami bule tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Bagaimana dong caranya? Oke, 5 tips untuk memudahkan Anda untuk berkomunikasi dengan bule dan mencapai tujuan Anda hingga menikah dengan bule. Yang pertama, untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun, bukan cuma bule, kamu harus punya confidence. Entah bule karena kamu pengen punya hubungan dengan bule, atau kamu pengen jadi guide, tour guide, atau orang yang seperti di Bali kan dibayarnya mahal ya. Lalu gimana dong caranya supaya saya bisa mulai belajar bahasa Inggris dari nol, atau bahkan saya benar-benar tidak bisa berbahasa Inggris, atau bahasa Inggris saya terlalu sedikit, atau saya sebenarnya mengerti tapi saya tidak bisa berucap, atau saya bahasa Inggrisnya segitu-gitu aja. Nah, yang pertama kamu harus punya confidence, guys. Ketika kamu memiliki confidence, jadi orang asing itu berbeda dengan orang Indonesia. Orang asing itu tidak peduli grammarmu, kamu salah mengucap atau tidak, itu mereka itu tidak begitu peduli. Yang mereka pedulikan adalah kamu confidence untuk ngomong seperti itu. Dan kamu bisa memberitahu mereka dengan mengatakan bahwa bahasa Inggrismu, kamu sebenarnya tidak terlalu bisa berbahasa Inggris. Oke. Yang kedua, karena kamu biasanya memulai dating online misalkan dengan bule ya, tentu kamu memulainya dengan chat. Chat itu bisa lewat handphone dong ya. Jadi kamu bisa menggunakan aplikasi berbicara atau belajar berbahasa Inggris atau berkomunikasi dengan bule. Banyak kok yang berbahasa Indonesia, tidak hanya bahasa Inggris loh, bisa bahasa Arab, bisa bahasa yang lain. Itu bisa kamu buka aplikasi Bottle, Speaky, Hello Talk, dan ada beberapa masih banyak lainnya. Ada sekitar 7 aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk membantumu bisa berkomunikasi dengan bule, bercakap dengan bule kalau misalkan kamu takut jika bahasa Inggrismu sangat-sangat tidak terlalu baik. Oke ya. Lalu yang ketiga adalah yang bisa kamu lakukan, kamu memulai percakapan dengan percakapan yang umum dan sederhana. Karena kamu kan tidak mungkin memulai percakapan yang sangat luar biasa, oh my god, kamu harus ngomong seperti di konferensi PBB. Tidak dong, kamu memulai dengan pertanyaan atau pernyataan yang sederhana. Nah, belajarlah tentang memperkenalkan dirimu atau introduce yourself. Misalkan namamu, atau misalkan kamu tanyanya yang sederhana aja, what is your name, atau how are you, atau where do you live, how long will you stay here. Kalau misalkan kamu bertemu bulenya di Indonesia, di Bali atau di mana, atau kamu bisa mengirimkan pesan. Dalam hal ini kamu bisa menggunakan Google Translate juga loh. Google Translate itu sangat menolong untuk menyimpan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah, guys, ladies, kamu harus belajar bahasa Inggris. Bagaimana mau menikah dengan bule nantinya kalau kamu pengen menikah sama bule tapi kamu tidak mau belajar bahasa Inggris? Belajar bahasa Inggris ini banyak, tidak perlu formal, tidak perlu kamu pergi mengambil di universitas untuk mendapatkan ijazah yang berbahasa Inggris. Tidak, kamu bisa belajar autodidak. Misalnya kamu mendengarkan musik, mendengarkan podcast yang dalam bahasa Inggris, dan juga menonton film-film yang berbahasa Inggris. Terus, percaya deh, kalau kamu melihat video saya sebelumnya, mengapa orang bule suka sama orang perempuan, atau mengapa mereka suka sama orang Indonesia, karena pertama, orang Indonesia itu confidence ya. Dan yang kedua, kamu bisa lihat aplikasi saya, kamu bisa melihat video saya sebelumnya, bahwa saya mengatakan bahwa bule itu
belajar, salah satu tujuan kamu belajar bahasa Inggris misalkan pengen berkenalan dengan bule, jadi jadikan ini ajang untuk meningkatkan bahasa Inggrismu, karena dengan berkenalan dengan bule secara tidak langsung setiap hari, karena kamu selalu berkomunikasi dengannya, kamu secara otomatis bahasa Inggrismu akan meningkat setiap harinya, percaya pada saya. Oke? Dan yang kelima, tips yang kelima adalah kamu harus tetap membuat dirimu semenarik mungkin agar bulenya mau tetap berkomunikasi dengan kamu. Jadi kalau misalkan kamu tidak membuat dirimu semenarik mungkin atau menarik perhatian bulenya, bagaimana dia mau membuka terus komunikasi dengan kamu kan? Tapi percaya, orang Indonesia itu memiliki atau perempuan Indonesia itu memiliki daya tarik tersendiri terhadap bule. Oke, itu dulu ya guys. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan follow atau menyalakan loncengnya untuk menikmati video-video saya selanjutnya. Dan saya akan membuat satu video tentang bersama suami saya tentang 5 pertanyaan yang menandakan kalau bule itu serius. Oke ya, bye bye.